Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam wa ita'iz zakat was siyam wa ghairiha min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa berkumpul bermuajahah di majelis yang mulia, di tempat yang mulia Masjid An-Nur ini, bersama orang-orang yang insya Allah semuanya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan kita sebagai umatnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan kekuatan istiqomah untuk terus menjalankan sunnah-sunnahnya, dan pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita, ibadah yang kita laksanakan itu memiliki stressing atau penekanan yang berbeda-beda, sehingga ada ibadah yang disebut dengan ibadah qalbiyah, kemudian ada ibadah badaniyah, kemudian ada ibadah yang disebut dengan ibadah maliyah. Itu tergantung stressing, penekanan yang berbeda dari setiap klasifikasi ibadah itu. Ibadah qalbiyah penekanannya tentu adalah kepada hati kita, bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu contohnya adalah ibadah qalbiyah adalah zikrullah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain adalah tafakkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur dengan apa? Dengan alam semesta ini juga itu adalah bagian daripada tafakkur terhadap alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ayat-ayat qauli, terutama ayat-ayat yang sifatnya ayat-ayat kauniyah. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang disebut dengan ibadah badaniyah, yaitu stressingnya penekanannya pada kekuatan fisik atau badan kita. Contohnya puasa yang kita lakukan, juga termasuk sholat yang kita laksanakan. Tentu ini adalah penekanan pada kekuatan fisik, kekuatan badan kita untuk bisa tegak berdiri melaksanakan ibadah sholat itu. Apalagi sholat tarawih 20 rakaat, berat juga. Kemudian ada yang disebut dengan ibadah maliyah. Stressingnya, penekanannya adalah kepada pengeluaran harta kita. Dan ini ada yang sifatnya wajib, kemudian ada yang hukumnya adalah sunnah. Yang wajib kita sudah bahas, yaitu tentang bab zakat, baik zakat mal maupun zakatul fitri, zakat fitrah. Kemudian ada infak, sedekah, juga wakaf, yang semuanya itu adalah sifatnya adalah sunnah. Kemudian untuk meningkatkan pahala daripada ibadah maliyah itu, Imam Ghazali memberikan tips kepada kita semuanya agar pahala ibadah maliyah itu dilipatkan, dapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Kitab Ihya, dan sudah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, beliau menyatakan ada adab-adab batin ketika kita melaksanakan ibadah maliyah ini. Di antaranya yang pertama adalah kita harus memahami makna dan hikmah daripada disyariatkannya ibadah maliyah itu.
Yang pertama adalah iltizam tauhid, yaitu penyempurna daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengeluarkan harta kita, kita menyempurnakan tauhid kita, yaitu sami'na wa ata'na terhadap apa? Terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, baik zakatul mal maupun zakatul fitri, itu kita taat, maka itu adalah bagian daripada tadi iltizam tauhid. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatun nafs min akhlaqil madmumah. Hikmah yang kedua adalah untuk membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Rasul menyatakan salah semuhlikatun, ada 3 yang merusak. Yang pertama adalah syuhun tu'un, pelit yang diikuti. Jadi ada 3 yang merusak kata Rasulullah. Yang pertama adalah syuhun tu'un, sifat pelit yang diikuti. Kemudian wahawa muntaba'un, mengikuti hawa nafsu. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu sifat ujub terhadap dirinya sendiri. Jadi dengan dengan kita mengeluarkan harta kita, melaksanakan ibadah maliyah kita, maka insya Allah itu adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk untuk membersihkan diri kita dari akhlakul madmumah tadi. Kemudian yang ketiga adalah syukur ni'mati, syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita yakin bahwa dengan ibadah maliyah yang kita laksanakan, dan itu bagian daripada syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan hartanya yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita keluarkan, maka itu seakan-akan dan memang benar bahwa kita sedang menitipkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalasnya bukan hanya 10 kali lipat, tetapi Allah akan membalasnya dengan sampai 700 kali lipat. Kemudian yang kedua, adab yang kedua kata Imam Ghazali adalah menyegerakan sebelum waktu wajib itu tiba. Contohnya seperti apa? Seperti zakatul fitr, zakat fitrah yang ini sebentar lagi memiliki waktu wajib, yaitu pada malam Idul Fitri. Sampai sebelum dilaksanakannya salat Id, maka segera kita laksanakan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini. Jadi sebelum tibanya masa atau waktu wajib itu. Kemudian yang ketiga adalah yang utama kata Imam Ghazali adalah menyembunyikan daripada ibadah maliyah itu. Terutama ibadah maliyah yang sifatnya sunnah, itu lebih afdal, lebih utama kita sembunyikan. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kemudian yang keempat kata Imam Ghazali, adab yang keempat adalah kita boleh al-izhar, menampakkan sedekah yang kita keluarkan, ibadah maliyah yang kita keluarkan itu untuk Untuk merangsang orang lain untuk mau mengeluarkan infak dan sedekahnya. Kemudian adab selanjutnya kata Imam Ghazali, yaitu memilih harta yang terbaik yang kita miliki. Jadi kalau selama ini kita selalu pilih-pilih beras yang kita konsumsi itu tentu adalah beras yang kualitasnya bagus. Maka ketika kita mengeluarkan zakatul fitri, zakat fitrah kita itu juga harus dikeluarkan yang terbaik juga, yang sama dengan kita konsumsi minimal, bahkan harus yang lebih baik lagi. Lantana lebih rohat tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi memilih harta kita yang terbaik. Kemudian selanjutnya kata Imam Ghazali, memilih orang yang akan kita beri sedekah kita. Selektif ini. Kriterianya yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa. La ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu beri makan dari makananmu illa taqiyun, kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi paling tidak kita memiliki kriteria yang zahir sifatnya. Kalau bulan Ramadan ini ya lihat, yang kita beri sedekah itu yang berpuasa. Jangan sampai orang yang tidak puasa, yang menampakkan dia tidak puasa, itu jangan kasih kepada kita itu. Jadi jelas.
Kemudian yang terbiasa misalkan lihat sholatnya seperti apa, gitu kan? Dia sholat ataukah tidak? Orang-orang yang lari bersolat ya kita berikan dalam antrian yang lebih panjang lagi, gitu kan? Bukan diberikan prioritas untuk kita keluarkan ibadah maliyah kita. Kemudian yang kedua adalah orang yang berilmu, karena orang yang berilmu pasti akan manfaatkan hartanya itu untuk hal-hal yang lebih maslahat untuk agamanya, untuk dunia maupun akhirat kita. Kemudian kriteria selanjutnya adalah orang yang tidak menampakkan kefakirannya. Jadi ada orang yang jelas-jelas menampakkan kefakirannya, membutuhkan, benar-benar butuh, gitu kan. Kemudian dengan bahasanya yang menunjukkan dia sangat membutuhkan. Nah itu kriteria yang nomor berapanya, gitu kan. Tetapi adalah yang diutamakan adalah orang yang memang fakir tetapi tidak menunjukkan dia seorang yang fakir. Kemudian selanjutnya kata Imam Ghazali, yaitu orang yang memiliki ahli keluarga yang banyak. Jadi pilih di antara orang yang kita berikan sedekah itu orang yang jelas membutuhkan, kemudian jelas itu kebutuhannya juga banyak, ahlinya banyak, keluarganya juga banyak. Jadi misalkan ada janda, misalkan anaknya 5, kemudian dia juga bekerjanya serabutan, kemudian ada lagi 1 janda misalkan, kemudian anaknya 1, itu mana yang kita prioritaskan? Tentu yang ahlinya banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah waktunya mepet. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah ini 7 menit sudah lebih. Dan ini sudah terus-terusan. Besok lagi hat-trick. Terus-terusan berbicara di sini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.